Selamat pagi anak-anak ibu sekalian, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat melaksanakan PJJ daring dari rumah. Nah, minggu yang lalu ibu sudah menjelaskan rumah tangga keluarga, rumah tangga produsen, masyarakat luar negeri, dan pemerintah. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan materi kita yang baru yaitu perilaku konsumen. Nah, pertama ibu akan menjelaskan pengertian dari konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Contohnya apa sih Bu yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa? Nah, contohnya ini Ibu akan mencontohkan sebuah rumah yang beberapa kamar dijadikan kamar kos karyawan, sementara bagian utamanya ditempati oleh pemilik. Nah, dalam hal ini bagian rumah yang ditempati oleh pemilik itu berperan sebagai barang konsumsi. Nah, sementara itu kamar kos yang disewakan berperan sebagai barang produksi. Jadi, itu dari contoh itulah termasuk dengan pengertian dari konsumsi. Nah, lanjut kita ke ciri-ciri benda konsumsi. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Yang satu, untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Yang kedua, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan manfaat, nilai atau volume benda-benda yang digunakan akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Nah, yang ketiga, pembagian benda konsumsi. Nah, pembagian benda konsumsi ini ada yang benda habis sekali pakai. Nah, di sini contohnya ada minuman kemasan. Nah, selain minuman kemasan apa aja? Ada makanan ataupun obat-obatan. Nah, yang kedua, yang pembagian benda konsumsi itu ada benda yang dipakai berulang-ulang. Nah, contohnya apa? Contohnya itu ada alat komunikasi. Nah, di situ di sampingnya alat komunikasi itu kan ada HP. Nah, selain HP apa aja contohnya? Banyak, ada pakaian, ada sepatu, ada tas, ada laptop. Nah, lanjut kita ke teori perilaku konsumen. Nah, teori perilaku konsumen ini yang pertama ada pendekatan kardinal, yaitu didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan diperoleh konsumen dapat diukur dengan satuan tertentu. Nah, dari teori perilaku konsumen ini ada yang dinamakan yaitu hukum Gosen pertama. Nah, hukum Gosen pertama ini, jika konsumsi suatu barang dilakukan terus-menerus, kenikmatannya mula-mula tinggi. Namun, semakin lama kenikmatannya akan menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Apa sih Bu contoh dari hukum Gosen yang pertama? Nah, lihat di sampingnya itu ada siapa tuh? Ronaldo ya. Ronaldo. Itu pemain sepak bola. Nah, itu dia sedang berolahraga ya. Dia itu mengkonsumsi air. Nah, si Ronaldo ini sudah capek ataupun sudah lelah dengan olahraga bolanya itu ya kan. Dia itu konsumsi air. Nah, mula-mula nih si Ronaldo itu minum nikmat sekali mula-mula ya. Mula-mula karena haus, dia mula-mula tinggi tingkatannya. Nah, lama-kelamaan tingkat kehausannya makin menurun karena dia sudah minum botol air minumnya itu banyak ya, sudah dari kedua, ketiga sampai seterusnya. Lama-lama sudah tidak haus lagi kan. Pertama-tama tuh waktu si Ronaldo dia kecapean, dia minum mula-mula tinggi kenikmatannya ya, lama-lama akan menurun. Itulah contoh dari hukum Gosen pertama. Nah, lanjut kita ke hukum Gosen yang kedua. Nah, hukum Gosen yang kedua ini, konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama. Nah, apa sih Bu contoh dari hukum Gosen yang kedua? Nah, Ibu akan contoh ini. Misalnya
Seorang misalnya pegawai ya, kita contohkan aja pegawai Kongguan nih. Misalnya gajinya dapat misal contoh 1 juta per bulan. Nah, di dalam 1 juta per bulan itu dia memegang uang pecahannya itu 100.000 semua tuh. Berarti 100.000-nya ada 10 lembar ya kan. Nah, dia memiliki kebutuhan berturut-turut. Apa aja kebutuhannya? Pastinya banyak dong. Ada makan, ada minum, ada pakaian, misalnya sewa rumah, biaya transportasi, dan kursus misalnya. Nah, dalam penggunaan uangnya itu, dia itu kan punya uang tadi 1 juta ya. Jadi 1 juta itu digunakan untuk kebutuhannya dia. Yang misalnya tadi ada kebutuhan dia, ada makannya, minumnya, pakaian, sewa rumah. Nah, biaya transportasi dan khusus. Nah, penggunaan uang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan si pegawai tersebut. Nah, itulah maksud dari contoh hukum Gosen yang kedua. Oke, lanjut kita ke materi perilaku produsen. Nah, pengertian produksi. Nah, produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu benda sehingga bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, di sini ada A, produksi barang modal, barang konsumsi. Nah, terus ada produksi jasa. Nah, produksi jasa itu ada jasa yang secara langsung ya memenuhi kebutuhan. Nah, itu contohnya bisa dilihat. Dokter sedang meriksa pasiennya, itu adalah suatu produksi jasa ya. Nah, lanjut lagi itu ada jasa yang tidak langsung memenuhi kebutuhan. Di situ ada pergudangan. Oke, lanjut kita ke faktor-faktor produksi. Nah, faktor-faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, terdiri atas yang pertama itu ada faktor produksi alam. Nah, semua kekayaan alam yang dapat digunakan dalam proses produksi. Nah, contohnya barang tambang. Oke, lanjut yang kedua, faktor tenaga kerja. Nah, faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Nah, pengelompokan tenaga kerja itu ada menurut kualitasnya, yaitu yang pertama ada terdidik. Nah, terdidik itu melalui pendidikan tertentu sehingga memiliki keahlian di bidangnya. Nah, contohnya itu dokter. Nah, contoh yang lain apa? Ada guru kan, ada misalnya apalagi arsitektur ya. Itu menurut pendidikannya. Nah, pendidikan dan keahliannya di dalam suatu pendidikannya. Nah, lanjut ada terampil. Nah, terampil itu memerlukan kursus atau latihan keterampilan tertentu sehingga terampil di bidangnya. Nah, di situ ada supir ya. Nah, supir itu dia berarti sudah kursus dulu atau latihan untuk menyetir. Nah, kalau misalnya sudah latihan atau sudah kursus berarti dia itu sudah terampil untuk mengendarai sebuah mobil itu. Oke. Nah, lanjut di situ ada tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, tenaga kerja yang tidak melalui pendidikan dan latihan. Nah, contohnya di situ ada petugas kebersihan ya. Petugas kebersihan, ada juga misalnya kalian lihat di sekolah tuh yang disebut dengan OB ya, office boy. Nah, itu juga termasuk tidak harus latihan ya. Berarti dia itu sudah bisalah untuk melakukan itu sehari-hari. Oke. Nah, lanjut ke faktor modal. Nah, faktor modal meliputi segala hal yang digunakan untuk proses produksi barang dan jasa. Contohnya di situ ada uang. Nah, pasti dong modal itu harus menggunakan uang. Nah, kalau udah ada uang, ya baru kita membeli suatu produksi ya barangnya, yaitu mesin pabrik. Nah, lanjut kita ke faktor tenaga kewirausahaan. Nah, tenaga kewirausahaan itu yaitu keahlian dan keterampilan dari pelaku usaha. Nah, contohnya itu ada
udah pakai baju putih-putih ya, topinya putih. Nah, itu keahlian atau keterampilan memasak wajib dimiliki bila seseorang ingin menjadi koki yang hebat. Oke, lanjut kita ke peran konsumen dan produsen. Nah, peran konsumen ini pemakai barang dan jasa, membantu peredaran barang dan jasa. Yang ketiga, mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen. Yang keempat, menaikkan dan menurunkan harga faktor produksi. Nah, lanjut ke peran produsen. Di situ ada penghasil barang dan jasa. Yang kedua, meningkatkan produk domestik bruto. Yang ketiga, pemakai faktor-faktor produksi. Yang keempat, mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka menghasilkan produk. Nah, yang kelima, mengusahakan kelancaran pasokan barang dan jasa. Yang keenam, membayar harga barang faktor produksi. Yang ketujuh, melakukan inovasi dan produksi barang dan jasa. Oke, demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan yang belum mengerti, boleh ditanyakan di WA Group ataupun di forum Google Classroom. Tidak apa-apa, kalian bertanya aja kalau emang tidak mengerti dalam penjelasan Ibu Yana ya. Kalau ada kata-kata yang Ibu kurang, mohon dimakluminya ya nak. Oke, sekian dan terima kasih. Tetap semangat dan jaga kesehatan agar tetap sehat setiap harinya. Oke, selamat pagi.